Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal dalam aku. Tinggallah dalam diriku ya Tuhan. Firman-Mu sendiri. Aku tidak berani meminta apa-apa Tuhan. Tapi Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Dan itu pasti Kau berikan kepadaku. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-119 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau Anda menyaksikan video ini di hari Minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, memberkati kehidupan Anda semua. Saudaraku, coba ngacung ya, tunjuk tangan, raise your hand. Siapa yang sudah pergi ke gereja coba untuk merayakan perayaan Ekaristi di gereja tadi? Coba siapa? Ayo jujur. Saudara-saudara, saya sungguh sangat bersyukur kalau saya tahu Anda itu sibuknya luar biasa. Anda tuh punya kerepotan sana sini. Mungkin Anda juga capek. Pasti Anda punya 1001 alasan untuk tidak pergi ke gereja. Tantangannya ada aja Romo, tapi bersyukurlah Anda sudah melewati tantangan demi tantangan itu, menempatkan Tuhan sebagai nomor 1 di dalam kehidupan Anda, di atas kerepotan-kerepotan Anda. Terima kasih saudara-saudara, terus gali betul-betul kekuatan dari Tuhan di hari Minggu. Coba tulis di kolom komen, bisa kita saling berkenalan. Anda tadi merayakan Ekaristi di paroki mana? Coba ya, kita lihat di mana sih umat Kristiani itu merayakan Ekaristinya. Saudara-saudara, bukannya saya kepo, bukannya saya mau tahu aja Romo urusan orang. Tidak, bukan seperti itu saudara-saudara. Tapi saya mau meyakinkan bahwa Anda yang tadi sudah ke gereja atau kemarin ke gereja pasti mendengar sebuah ayat yang sungguh sangat luar biasa yang membuat saya menggigil, merinding disko. Ini ayat kok betul-betul menjadi kebenaran dalam kehidupan banyak orang yang percaya. Ayat yang mana Romo? Kan kalau dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ada 3 bacaan ya. Bacaan pertama itu dari Kisah Para Rasul bab 9. Di bacaan kedua ada dari 1 Yohanes bab 3 ayat 18-24. Sementara di bacaan Injil dibacakan Yohanes 15 ayat 1-8. Teks mana yang dimasukkan oleh orang Romo Yosef sebagai teks betul-betul menjadi ayat emas bagi orang-orang percaya? Ada di bacaan Injil. Yang mana Romo? Saya bacakan buat Anda. Di mana dari mulut Tuhan Yesus sendiri keluarlah pengajaran seperti ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Coba Romo ulangin lagi, betul juga tadi waktu misa saya mungkin fokusnya enggak ke telinga saya, lagi bengong atau ya lewat begitu aja firman Tuhan. Untung ada Bible Learning. Saya ulangi, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Bayangin coba. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebuah jaminan dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ini? Luar biasa. Yohanes 15. Salah satu teks Yohanes yang paling saya suka. Karena Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Waduh Romo, nangkep satu inspirasi dari kitab suci Romo. Ternyata kalau kita mendekatkan diri pada sang firman, kita mencoba akrab dengan firman Tuhan, memberikan waktu membaca firman Tuhan, ternyata Romo bukan cuman asik. Firman Tuhan itu nggak pernah membosankan sebetulnya ya. Asik luar biasa. Karena apa? Selain kita tahu kuasa firman Tuhan yang besarnya seperti apa itu,
Demikian juga ternyata kuasa itu bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Itu yang bikin asik dalam baca firman Tuhan. Di sini tadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Maka firman Tuhan, salah satu perannya dalam hidup kita adalah membersihkan diri kita dari hal-hal kotor, dari hal-hal yang merintangi, dari sumbatan-sumbatan yang membuat aliran rahmat itu tersumbat betul-betul. Rahmatnya udah turun nih atas diri kita. Karena ada sumbatan, dia nggak bisa lewat. Dia malah berbelok ke tempat-tempat lain. Sehingga kita kekeringan. Saudara-saudara terkasih, bersihkanlah diri kita. Pikiran, perasaan, kata-kata, omongan itu ya. Cara melihat, cara mendengar, tingkah laku kita. Termasuk pelayanan-pelayanan kita. Bersihkan. Caranya adalah pakai sabun yang luar biasa namanya firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi membersihkan. Bukan noda-noda pakaian, bukan lantai yang kotor karena noda, lalu disikat lalu bersih. Tetapi noda yang tidak bisa dibersihkan oleh sabun yang paling mahal sekalipun di dunia ini. Tapi bisa dibersihkan ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tinggal bagaimana nih? Kotornya seperti apa? Membersihkannya itu kan kita tahulah, semakin kotor, semakin susah cara bersihkannya juga. Betul? Semakin bernoda, semakin lama diperlukan waktu untuk membersihkannya. Demikian juga dengan firman Tuhan yang kita dengar. Jangan kayak orang, saya udah baca nih Romo, kok hidup saya kok masih gak bahagia? Mungkin kotornya juga kotor banget, saudara-saudara. Butuh proses pelan-pelan. Lalu juga yang luar biasa adalah firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya membuat kita bersih, tetapi kita punya penangkal supaya tidak kotor lagi. Percuma kalau hari ini dibersihin, besok kotor-kotor lagi. Maka itulah kekuatan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, yang luar biasanya nih, bagaimana sih Romo memahami jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu? Bagaimana caranya Romo? Supaya apapun yang kita kehendaki, yang kita minta, akan kita terima. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, tinggallah di dalam aku. Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Saudara-saudara, saya sudah pernah menceritakan dalam video Bible Learning, anggur itu ya, pohon anggur itu pokoknya cuma satu. Jadi seluas misalnya 30 meter gitu ya, ladang anggur pokoknya cuma satu. Tapi dia merambat, cabang-cabangnya bisa sampai kemana-mana. Itulah kekhasan dari tanaman anggur. Ranting-ranting yang sudah menjulur kemana-mana, menyerap intisari kehidupan, intisari buat hidup mereka dari pokok yang sama, pokok yang satu ini. Banyak dari kita salah mengira, kita pikir itu pokoknya. Ternyata itu cuma ranting biasa yang sudah membesar. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karena ranting-rantingnya menjalar sampai ke tempat-tempat yang luas, seringkali ranting-ranting ini kotor, yang membuat tidak berbuah karena asupan dari sang pokok anggur ini terhenti. Maka dari itu dikatakan tadi ranting itu harus sering-sering dibersihkan supaya menghasilkan buah dan buah berbuah dalam kelimpahan. Maka betul-betul jangan pernah memutuskan hubungan kita dari sang pokok anggur. Jangan pernah cari pikiran sendiri, cari usaha sendiri tanpa kita menempel pada pokok anggur yang benar. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya bener Romo, pokok anggurnya Yesus Kristus, kitalah ranting-rantingnya. Maka kan ada lagunya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Itu dia. Nah,
dieksplisitkan oleh Tuhan Yesus dengan eksplisit betul-betul mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi saudara-saudara, mulai dari Yohanes 14, Yohanes 15, ini banyak sekali pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tentang siapa dirinya. Bukan cuma siapa dirinya saja, bagaimana berkualitasnya, bermaknanya hidup Yesus buat kita. Tapi juga kali ini, kan kalau di Yohanes 14, 15, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Betul ya? Akulah gembala. Sekarang akulah pokok anggur. Ajaran tentang pokok anggur betul-betul menggambarkan relasi yang seharusnya antara kita dengan Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara-saudara, gimana sih Romo Yosef supaya Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita? Tadi waktu Anda ke gereja, Anda menerima komuni kudus. Itu salah satu bukti Tuhan Yesus mau tinggal dalam diri kita. Itu yang pertama. Lalu kedua, akrabkan mendengar firman Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, firman itu tinggal dalam diri kita. Kita pelihara betul-betul menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau udah begitu saudara-saudara, apapun yang kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya jadi mau sharing ini bagaimana kuasa kasih Tuhan itu betul-betul hadir dalam kehidupan saya. Saya bukan orang sempurna, saya bukan orang yang sudah tanpa kesalahan ya, tapi saya cuma manusia biasa yang mau berjuang menghidupi firman Tuhan. Dan luar biasanya ya, banyak sekali doa-doa saya, harapan-harapan saya, permohonan-permohonan saya, betul-betul yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Apapun yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu yang luar biasa. Ya udahlah, hidup itu memang harus berjuang kok. Hidup itu harus berani capek kok. Hidup itu harus berani susah kok. Tapi saya sadar di balik kesibukan, kelelahan, kecapean, pasti Tuhan akan membantu, pasti Tuhan akan menolong, pasti hidup saya juga akan berbuah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama dan dalam bacaan kedua digambarkan ini bagaimana hidup harus berbuah. Dalam bentuk apa hidup itu dikatakan berbuah? Dalam Kisah Para Rasul bab 9 yang diceritakan dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana kisah Saulus setelah bertobat. Paulus atau Saulus yang tadinya mengejar-ngejar jemaat Kristen, dalam perjalanannya dia melihat Tuhan Yesus. Dia mau dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alatnya untuk mewartakan. Tetapi saudara-saudara, apakah Anda membayangkan? Sangat mudah dibayangkan. Begitu Paulus bertobat, apakah dengan mudah dia dipercaya oleh jemaat-jemaat Kristiani yang tadinya sangat takut sama dia, merasa tertindas oleh Saulus ini yang mengejar-ngejar, menangkap, memenjarakan, bahkan mengakhiri hidup orang-orang Kristen ini? Pasti nggak gampang. Penolakan demi penolakan terhadap Saulus, meskipun dia sudah bertobat, meskipun dia sudah berubah, itu sudah bisa dibayangkan. Orang takut sama dia. Gimana dia bisa mewartakan kabar tentang Yesus Kristus, bagaimana dia bisa menceritakan dia sudah berubah, dia sudah dipakai Tuhan. Gak ada yang mau percaya, karena masa lalunya gelap, masa lalunya sangat mengerikan. Nah, untung waktu itu ada seorang murid Yesus yang bernama Barnabas. Dikatakan, silakan Anda lihat itu di Kisah Para Rasul bab 9. Mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Nah, itu tadi dikatakan. Tetapi Barnabas menerima Saulus, lalu membawanya kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, perannya Barnabas untuk hidup Saulus ini luar biasa besar. Ketika Saulus dalam pertobatannya gak ada yang percaya, gak ada yang mau dengerin dia, muncul Barnabas.
Gimana caranya? Dia bawa ke murid-murid di Yerusalem. Dia memberi kesaksian bagaimana Saulus memang mau dipakai sama Tuhan. Alhasil sudah bisa ketebak. Saulus diterima sebagai soko guru jemaat. Diterima oleh murid-murid Yesus yang lain dan mewartakan kabar sukacita. Hasilnya luar biasa. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada di dalam keadaan damai. Itulah buah dari pertobatan Saulus. Tapi nanti kalau Anda baca ya kisah para rasul atau surat-surat Paulus yang lain, tampak diceritakan Saulus dengan Barnabas yang sangat akrab mewartakan firman Tuhan, akhirnya juga harus pecah kongsi. Gara-gara Markus, ponakannya Barnabas, mereka berselisih paham tuh. Oh ternyata ya murid-murid Yesus juga dulu pernah berselisih paham loh. Nah waktu itu Saulus pergi mewartakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa lain, sementara Barnabas kembali ke Yerusalem mewartakan Injil di sana. Saudara-saudara, tidak pernah dalam kitab suci diceritakan Barnabas ini marah-marah sama Saulus. Nggak pernah dikatakan Barnabas ini mengungkit-ungkit jasanya kepada Saulus. Meskipun itu fakta, orang banyak tahu. Ketika Saulus menjadi hebat, bahkan lebih populer daripada Barnabas, Barnabas tidak pernah merasa tersaingi. Barnabas nggak pernah merasa iri, merasa, wah dulu tuh gara-gara saya loh. Kalau dulu nggak ada saya mungkin dia nggak jadi apa-apa. Nggak pernah diceritakan saudara-saudara. Itulah buah dalam kehidupannya Barnabas, buah sebagai murid Tuhan. Nggak pernah merasa bersaing-saingan, nggak ada iri hati, nggak ada dendam, nggak ada amarah yang berkepanjangan. Luar biasanya hidup orang yang memang sudah disentuh oleh firman Tuhan itu buahnya baik. Sementara dalam bacaan kedua, dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 18 dikatakan begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, yang namanya warga plus 62, warga Indonesia paling ahli, paling jago tuh yang namanya berteori. Ngajarin orang buat TOPBGT, marahin orang, negor orang, pakai kata-kata, nggak jarang kata-katanya juga pakai emosi, bahkan ada yang pakai kebun binatang juga. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling saleh. Hati-hati, masyarakat sekarang itu lagi mabok sama yang begitu-begituan. Seolah-olah hidup beragamanya selesai dengan kata-kata, omongan-omongan yang seolah-olah yang udah paling benar. Anti kritik, nggak bisa dikritik. Hati-hati, di sini Tuhan Yesus dalam inspirasinya melalui Rasul Yohanes menceritakan bahwa mengasihi itu bukan pakai mulut doang. Semua orang bisa berkata-kata baik. Semua orang bisa berkata-kata suci. Semua orang bisa berencana, wah kelompok ini dalam pelayanan kita harus begini, harus begitu. Seorang pastor harus begini, harus begitu. Seorang Kristiani harus begini, begitu. Banyak orang bisa ngomong, tetapi ketika melakukan dalam perbuatan yang konkret, dalam kebenaran apalagi, aduh, penuh dengan perjuangan. Di situ saudara-saudara, kalau kita dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristiani baru cuma sampai berkata-kata yang baik doang, berkata-kata yang suci doang, kita belum selesai, kita belum berbuah. Maka kata-kata yang baik, kata-kata yang suci itu harus betul-betul terwujud dalam tindakan, dalam sebuah perbuatan. Saudara-saudara, semoga dengan firman Tuhan yang kita cerna, kita pahami, Tuhan, biarlah firman-Mu dekat padaku. Biarlah firman-Mu tinggal dalam aku. Tinggallah dalam diriku ya Tuhan. Firman-Mu sendiri, kehadiran-Mu sendiri. Aku tidak berani meminta apa-apa Tuhan. Tapi Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Dan itu pasti Kau berikan kepadaku. Saudara-saudara terkasih, hari Minggu betul-betul manfaatkan hari ini sebagai harinya Tuhan. Saya berharap semoga Anda yang sekarang sudah mulai akrab-akrab dengan firman Tuhan, sudah membiasakan diri dengan saat teduh, baca firman Tuhan pagi, siang, malam, ataupun waktu-waktu luang Anda, betul-betul apapun yang kamu kehendaki,
aku akan memberikannya kepadamu. Karena saudara-saudara, orang yang belum baca firman Tuhan, belum mengenal firman Tuhan, mungkin dia bisa minta macam-macam sama Tuhan. Tapi ketika orang sudah mendekat dengan firman Tuhan, dia sudah bisa tahu apa yang menjadi kehendak kehidupannya, apa yang dia inginkan, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan disitulah terjadi, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Saudara-saudara, saya Romo Yosef, izinkan saya mendoakan Anda di hari Minggu ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih di hari Minggu ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh berbakti kepadamu, kami boleh menyembah-Mu. Berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak, pasangan hidup, orang tua, usaha-usaha, kesehatan-kesehatan kami. Kiranya Kau pulihkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami kebuntuan memperoleh jalan keluar. Tambahkan iman kami, tinggallah dalam diri kami. Firman-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku. Berkat Tuhan boleh mengalir buat kehidupan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.